Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 dengan studi kasus yang kami ambil yaitu degradasi terumbu karang di Sulawesi Tengah. Pernahkah teman-teman melihat gambar atau video tentang dunia bawah laut? Pasti teman-teman pernah melihat pemandangan yang indah dengan berbagai macam warna dan bentuk. Nah, salah satu pemandangan yang sangat menakjubkan itu adalah terumbu karang. Konservasi keanekaragaman hayati menjadi salah satu isu utama dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia yang dikenal dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Salah satu elemen penting dari keanekaragaman hayati ini adalah ekosistem terumbu karang, yang berkontribusi tidak hanya pada keberagaman spesies laut, tetapi juga pada kehidupan masyarakat pesisir melalui penyediaan makanan, pendapatan, serta perlindungan terhadap ancaman bencana alam. Namun sayangnya, ekosistem terumbu karang di Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah, mengalami penurunan yang signifikan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji penyebab, pelaku yang terlibat, serta dampak dari degradasi terumbu karang di Sulawesi Tengah, sekaligus mengusulkan strategi konservasi yang berfokus pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi untuk memulihkan serta menjaga keberlangsungan ekosistem terumbu karang di daerah tersebut. Sulawesi Tengah memiliki salah satu keanekaragaman hayati terumbu karang yang paling kaya di dunia, dengan beberapa area yang diakui sebagai hotspot biodiversitas seperti Taman Nasional Kepulauan Togean dan Desa Wisata Tanjung Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terumbu karang di Sulawesi Tengah telah mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Menurut penelitian dan laporan lingkungan yang diterima dari berbagai sumber, termaksud Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, serta Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang berfokus pada konservasi, serta sekitar 60-70% terumbu karang di beberapa wilayah Sulawesi Tengah telah mengalami degradasi yang signifikan. Berbagai faktor yang menjadi penyebabnya, mulai dari aktivitas manusia seperti penangkapan ikan dengan bom dan racun, hingga perubahan iklim global yang menyebabkan pemutihan karang secara massal. Selanjutnya, saya Tiara Ramadhani dengan NIM A22123108 akan menjelaskan tentang identifikasi penyebab dan aktor yang terlibat pada penyebab degradasi terumbu karang. Yang pertama, aktivitas penangkapan ikan yang merusak. Pada penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dan sianida merupakan salah satu penyebab utama kerusakan terumbu karang di Sulawesi Tengah. Kedua, adanya polusi dan pembuangan limbah. Limbah rumah tangga dan industri yang dibuang ke laut berkontribusi terhadap degradasi terumbu karang. Ketiga, perubahan iklim global. Pemanasan global menyebabkan suhu air laut meningkat sehingga dapat menyebabkan pemutihan pada karang. Pemutihan ini terjadi ketika karang tertekan oleh suhu tinggi yang menyebabkan hilangnya hewan yang memberi warna pada karang dan mengurangi kemampuan karang untuk bertahan hidup. Yang terakhir, adanya perusakan habitat yang diakibatkan oleh aktivitas wisata alam pariwisata yang tidak dikelola dengan baik. Contohnya seperti penyelaman massal dan penangkapan ikan karang hidup oleh wisatawan. Bagian 4 yaitu dampak degradasi terumbu karang. Nah, degradasi terumbu karang
mengancam keberadaan berbagai spesies laut yang bergantung pada terumbu karang untuk tempat tinggal, makan, dan berkembang biak. Kerusakan terumbu karang dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan organisme laut lainnya, yang pada gilirannya mempengaruhi kestabilan ekosistem laut secara keseluruhan. Masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama sangat terdampak oleh degradasi terumbu karang. Penurunan hasil tangkapan ikan menyebabkan penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi bagi ribuan keluarga nelayan. Selain itu, terumbu karang yang sehat berfungsi sebagai pelindung alami dari gelombang laut dan badai, sehingga kerusakannya meningkatkan risiko kerusakan infrastruktur pesisir dan mengancam keselamatan penduduk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi konservasi yang diusulkan, yang mana konservasi terumbu karang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dengan adanya beberapa strategi, tentunya hal ini dapat diusulkan untuk melindungi dan memelihara terumbu karang, yaitu yang pertama adanya pengolahan berkelanjutan, kedua yaitu adanya edukasi dan kesadaran masyarakat, ketiga pengembangan pariwisata berkelanjutan, keempat penelitian dan monitoring, serta kelima pembuatan suaka laut. Dengan adanya strategi konservasi terumbu karang, tentunya harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan terumbu karang dapat dilindungi dan dipelihara untuk generasi yang mendatang. Tentunya, ada kelebihan dan keterbatasan solusi pada konservasi terumbu karang. Kita lihat pada kelebihannya, adanya keberlanjutan ekosistem, peningkatan kesadaran masyarakat, pariwisata berkelanjutan, data dan pengetahuan yang lebih baik. Tentunya, konservasi seperti pengelolaan berkelanjutan dan pembuatan suaka laut dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut, mendukung keanekaragaman hayati, dan memastikan keberlangsungan hidup spesies yang bergantung pada terumbu karang. Program edukasi dan kesadaran masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya terumbu karang, mendorong partisipasi aktif dalam upaya konservasi, dan mengurangi perilaku yang merusak. Dengan mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan, masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak terumbu karang, sehingga hal ini menciptakan insentif untuk melindungi ekosistem tersebut. Penelitian dan monitoring yang dilakukan secara berkala dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan terumbu karang. Jika dilihat dari keterbatasannya, tentunya adanya biaya implementasi, keterbatasan sumber daya manusia, perubahan iklim, dan juga konflik kepentingan. Banyak solusi konservasi yang memerlukan investasi yang sangat signifikan, baik dalam hal sumber daya manusia maupun finansial yang mungkin sulit dicapai terutama di negara yang berkembang. Kurangnya tenaga ahli dan sumber daya untuk melakukan penelitian dan monitoring dapat menghambat efektivitas program konservasi. Meskipun solusi konservasi dapat membantu, perubahan iklim tetap menjadi ancaman besar bagi terumbu karang dan upaya lokal mungkin tidak cukup untuk mengatasi dampak global ini. Terkadang ada konflik antar kepentingan ekonomi lokal seperti penangkapan ikan dan pariwisata, serta upaya konservasi yang dapat menyulitkan implementasi solusi yang diusulkan. Meskipun solusi konservasi terumbu karang memiliki banyak kelebihan,
Tentunya tantangan dan keterbatasan yang ada perlu diatasi melalui kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional untuk mencapai hasil yang optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.